Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama Ibu Lisa Khairiani. Nah, Ibu di sini sebagai guru BK di SMA Negeri 2 Mandau akan menyampaikan sedikit mengenai mata pelajaran pilihan kelas 11 di SMA Negeri 2 Mandau, yang mana sama-sama kita tahu ya bahwa anak Ibu di sini akan memasuki atau menempuh kelas 11. Nah, untuk itu maka kita harus tahu dulu nih, mata pelajaran di kelas 11 itu nanti apa sih yang akan ditempuh kalian dan apa sih aspek penilaiannya. Nah, kita harus bahas dulu nih sebelum kita tahu jurusan apa sih yang ada atau direkomendasikan untuk di kelas ke-11 ini. Nah, kalian harus tahu dulu tuh apa aja aspek penilaian atau penentuan mata pelajaran pilihan. Yang pertama itu ada cita-cita peserta didik. Seandainya nih, saya pengen jadi seorang dokter. Nah, kalau kamu mau jadi dokter, kamu harus belajar apa sih? Nah, kamu harus belajar biologi dan kimia. Misalnya saya pengen jadi seorang yang bekerja sebagai jaksa atau di bidang hukum, maka saya harus mempelajari mata pelajaran sosiologi. Itu akan berpengaruh tuh. Setiap cita-cita punya mata pelajarannya sendiri. Kemudian ketika kalian udah tahu nih cita-cita kalian apa, kalian akan mengisi yang namanya Google Form yang diisi bersama orang tua. Jadi bukan hanya harapan kalian, tapi juga harapan orang tua kalian. Misalnya nih, orang tua saya tuh mendukung segala cita-cita saya, maka silakan menyampaikan bahwa orang tua mendukung cita-cita kalian. Misalnya saya tadi pengen jadi dokter tadi, nah maka orang tua juga mendukung dengan menentukan sebagai seorang dokter. Kemudian selain nih cita-cita sama harapan orang tua, maka juga dipertimbangkan bahwa nilai kalian, apakah nilai semester 1 dan semester 2 kalian itu mendukung untuk kalian masuk ke jurusan yang ada biologi dan kimianya, misalnya seperti itu. Nah, atau rata-rata nih si A itu lebih fokus pada sosial, maka dia bisa saja masuk ke kelas sosial. Kemudian juga rekomendasi guru mata pelajaran. Seandainya nih, misalnya pada pelajaran ekonomi, kita contohkan seperti Pak Kevin. Nah, Pak Kevin tuh menganggap bahwa si Rifa itu lebih condong ke pada mata pelajaran ekonomi, maka Pak Kevin merekomendasikan Rifa untuk ambil mata pelajaran ekonomi. Kemudian tuh selain cita-cita, harapan orang tua, kemudian hasil rekomendasi guru mata pelajaran sama nilai semester, kalian juga dipengaruhi oleh hasil psikotes. Nah, kalian semuanya udah menyelenggarakan kan, sudah melaksanakan psikotes ketika kalian kelas 10 di semester awal. Nah, jadi guru BK nanti selain cita-cita dan harapan tadi juga mempertimbangkan hasil psikotes kalian. Apakah kalian lebih condong ke sains atau ke sosial? Kemudian yang paling utama, bukan paling utama masih, dan sebagai tambahannya nih, kalian juga dilihat dari apakah kalian punya prestasi pendukung lainnya. Misalnya nih, saya tuh pengennya jadi dokter atau masuk ke kelas yang ada IPA-nya. Nah, didukung sama kalian punya prestasi, misalnya sertifikat pernah ikut lomba kimia. Nah, alhamdulillahnya misalnya juara ataupun peserta. Nah, tentunya itu akan mempengaruhi kan dengan ternyata si Rifa ini lebih banyak nih harapannya ke biologi, maka akan diharapkan bisa masuk ke kelas yang ada sainsnya seperti itu. Nah, jadi ada 6 ya penilaian atau aspek terhadap pilihan mata pelajaran kalian nanti ketika kelas 11. Kemudian apa aja sih mata pelajaran yang ditawarkan nih? Nah, kita punya 3 pilihan. Pilihan pertama itu lebih kepada sains. Jadi dia akan belajar biologi, fisika, kimia, sama mata pelajaran matematika tingkat lanjut. Kemudian pilihan kedua itu lebih ke sosial, karena dia belajar sosiologi, geografi, ekonomi, sama informatika nih. Dan yang terakhir pilihan ketiga itu bahasanya adalah lintas jurusan ya, atau gabungan. Nah, dia akan belajar biologi, kimia, ekonomi, geografi. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya penjelasan dari mata pelajaran tersebut pada setiap pilihannya akan disampaikan oleh Bu Rifa dan Ibu Ade. Kepada Bu Rifa dan Bu Ade, dipersilahkan. Oke, sekarang pertama perkenalkan nama Ibu Rifani Benawati. Nah, di sini untuk naik ke kelas 11 kita sekarang ada 3 pilihan. Nah, yang pilihan pertama itu adalah pilihan biologi, fisika, kimia, dan matematika tingkat lanjut. Nah, Ananda Ibu, jika memilih pilihan satu, itu tuh lebih mengambil karir yang khususnya di bidang sains, teknik, kesehatan, kebumian astronomi, komputer, kelautan, kebumian perikanan, dan pertanian. Nah, individu yang ada di bidang ini memerlukan semangat belajar yang tinggi.
kemampuan numerasi, dan terhadap perkembangan teknologi. Nah, Ananda Ibu, peluang bidang kerja di sini biasanya ada kimia biologi, biofisika, kelautan, komputer, peternakan, matematika, kedokteran di gigi, teknik, itu ilmu lingkungan, ilmu pertanian, ilmu perikanan, kesehatan masyarakat, terus ilmu keperawatan, arsitektur, dan lain sebagainya. Nah, semisalnya Ananda Ibu ini pengen ngambil jurusan yang apoteker misalnya. Nah, itu tuh adalah mata pelajaran yang harus kalian ambil adalah kimia dan biologi. Nah, maupun gini, atau kalian mau pilihnya untuk teknik. Teknik itu lebih mengarahkan kalian harus memiliki jurusan atau pelajaran tentang fisika dan matematika lanjut. Nah, yang kedua, pilihan yang kedua adalah yaitu sosiologi, geografi, ekonomi, dan informatika. Nah, ini adalah Ananda Ibu yang mau ngambil karirnya jurusan bidang ini, sosial, ekonomi, filsafat, psikologi, akuntansi, manajemen, administrasi, ilmu komunikasi, dan hukum, dan maupun pariwisata. Nah, individu yang ada di bidang ini memerlukan sama dengan yang tadi, belajar dan semangat yang tinggi, kemampuan berpikir yang kritis, kemampuan berwirausahawan, rasa sosial dan empati, dan teknik yang tertarik mengenai bisnis. Nah, Ananda Ibu, peluang bidang kerjanya sangat banyak nih. Ada yang sosial bisnis, filsafat, sejarah, ilmu militer, psikologi, ilmu komunikasi, administrasi bisnis, administrasi publik, hukum, logistik, pariwisata, geografi, dan lain sebagainya. Nah, tapi bisa dibedakan ya Ananda, untuk ada salah satu kampus itu ada yang ngambil jurusannya dia contoh kita ibaratkan adalah psikologi. Nah, sebagian kampus itu adalah ada yang mengambil psikologi ini harus untuk bagian yang IPA yang harus ada kimia, biologi, fisika, dan matematika lanjut. Tapi untuk sebagian kampus itu ada yang psikologinya ngarahnya ke sosial. Kalian harus mempunyai mata pelajaran sosial, geografi, informatika, dan geografi. Nah, untuk lanjutnya, kepilihan ketiga akan dilanjutkan oleh Ibu Ade Irma. Oke, selanjutnya akan Ibu jelaskan. Perkenalkan, nama Ibu Ade Irma Syafnita. Untuk pilihan ketiga itu ada mata pelajaran biologi, kimia, ekonomi, dan geografi. Oke, pilihan tiga ini adalah pilihan bahasanya itu linjur ya. Ada 2 dari sains dan ada 2 yang dari sosial. Nah, sebenarnya pilihan 3 ini membuat anak-anak Ibu menjadi banyak peluang untuk mengambil baik yang di sains maupun di sosial. Untuk pilihan 3 itu nanti anak Ibu bisa mengambil bidang kesehatan, biologi, kelautan, perkebunan, perikanan, pertanian, ekonomi, akuntansi, geografi, manajemen, administrasi, dan pariwisata. Oke, kita lihat ya peluang kerjanya dari pilihan 3 ini. Nanti anak Ibu itu bisa bekerja di bidang kimia, kemudian biologi, biofisika, kelautan, farmasi gitu ya. Jadi ada bisa ekonomi, peternakan, pariwisata, geografi. Nah, di sini ada kedokteran gigi. Nah, anak Ibu yang kepengen sekali masuk di bidang sains tapi nggak ketemu dengan fisika dan matematika lanjut, silakan ambil jurusan ini karena ini diperuntukkan bagi siswa yang mengambil sains tapi nggak mau ketemu teknik fisika gitu, matematika lanjut. Kemudian di sini juga ada ilmu kebumian, administrasi bisnis, administrasi negara juga bisa di sini. Kemudian ilmu perikanan, pertanian, logistik, gizi. Nah, gizi juga bisa di sini. Kemudian kehutanan, kedokteran. Nah, anak Ibu yang pengen ambil kedokteran karena di sini ada pelajaran biologi kimia, silakan ambil jurusan ini. Kemudian di situ juga ada konservasi, teknologi hasil pertanian atau peternakan dan perikanan. Oke, itu ya pilihan 3 ya. Nah, sudah 3 pilihan ya kita jelaskan dengan Ibu Lisa dan Ibu Rifa tadi. Nah, terakhir kita akan lihat prospek dan jurusan yang dapat diambil oleh jurusan-jurusan yang umum. Nah, anak Ibu yang misalnya mau ngambil jurusan yang umum seperti seni, sastra, ilmu keolahragaan,
desain di sini bisa desain grafis ya, atau desain komunikasi visual atau DKV, kemudian sejarah, pertahanan, linguistik. Nah, anak ibu yang mau ngambil di sini itu bisa mengambil ketiga jurusan tadi, ketiga pilihan tadi, silakan. Karena ini adalah mata pelajaran yang umum gitu ya. Oke, sepertinya cukup sekian untuk penjelasan tentang mata pelajaran pilihan yang akan anak ibu pilih nanti di kelas 11. Untuk orang tua, kami minta juga menonton video ini supaya nanti antara orang tua dan siswanya itu dapat memilih jurusan yang memang sesuai dengan cita-cita dan keinginan siswa. Oke, segitu saja dari kami. Terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.